Baik, saya akan membahas tentang alga merah atau Rhodophyta. Perkenalkan, nama saya Helena Guterres dengan NIM 21150026. Yang pertama yaitu pengertian alga merah. Nah, alga merah atau Rhodophyta adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan karena pigmen phycoerythrin dalam jumlah banyak dibandingkan dengan pigmen klorofil, karoten, dan xanthofil. Yang kedua adalah ciri-ciri dari alga merah atau Rhodophyta. Nah, ciri-ciri di sini yaitu yang pertama, mengandung pigmen dominan phycoerythrin atau warna merah dalam jumlah banyak. Yang kedua, inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Yang ketiga, sebagian besar multiseluler atau bersel banyak. Yang keempat, umumnya makroskopis, artinya dapat dilihat dengan kasat mata, dengan panjang dapat mencapai 1 meter. Yang kelima, satu-satunya alga yang tidak memiliki fase berflagel dalam siklus hidupnya. Yang keenam, bersifat autotrof, artinya memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Yang ketujuh adalah cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung. Yang kedelapan, bentuk talus berupa helaian atau berbentuk seperti pohon. Yang ketiga adalah habitat dari alga merah. Nah, habitat dari alga ini yaitu hidup di air laut, air tawar, atau tanah yang basah. Yang keempat adalah reproduksi dari alga merah atau Rhodophyta, yaitu yang pertama reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan dua antheridium pada ujung cabang-cabang talus. Nah, menghasilkan dua gamet jantan yang disebut dengan spermatium dan yang betina disebut dengan carpogonium yang terdapat pada ujung cabang lain. Nah, carpogonium ini terdiri dari satu sel panjang. Bagian carpogonium bawah membesar seperti botol, sedangkan bagian atasnya membentuk gada atau benang dan dinamakan trikogen. Nah, inti sel telur terdapat di bagian bawah yang membesar seperti botol. Nah, selanjutnya spermatium mencapai trikogen karena terbawa air atau pergerakan secara pasif. Nah, spermatium ini kemudian melekat pada trikogen. Nah, setelah dinding perlekatan terlarut, seluruh protoplasma spermatium masuk dalam carpogonium. Nah, setelah terjadi pembuahan, terbentuklah sumbat di bagian bawah carpogonium. Nah, sumbat itu memisahkan carpogonium dan trikogen. Nah, setelah itu sigot hasil pembuahan akan membentuk benang-benang sporogen. Nah, dalam sel-sel di ujung benang sporogen itu terbentuklah spora yang masing-masing memiliki satu inti dan satu plastida. Nah, spora tersebut dinamakan karpospora. Nah, setelah karpospora akhirnya keluar dari sel-sel ujung benang sporogen sebagai protoplasma telanjang berbulu cambuk. Nah, setelah itu karpospora ini mula-mula berkecambah menjadi protalium yang akhirnya tumbuh menjadi individu baru dengan alat-alat generatif yang lengkap. Yang kedua adalah reproduksi secara aseksual. Nah, reproduksi aseksual dengan pembentukan tetraspora yang nantinya akan menghasilkan gametangium jantan dan betina. Nah, gametangium jantan dan betina akan bersatu membentuk karposporofit dan karposporofit ini kemudian menghasilkan tetraspora. Yang kelima adalah manfaat dari alga merah atau Rhodophyta. Nah, yaitu yang pertama sebagai bahan makanan untuk ikan-ikan di laut. Manfaat yang kedua yaitu sebagai bahan pembuatan jeli, agar-agar, dan juga es krim. Yang ketiga sebagai bahan yang biasanya digunakan dalam industri kosmetik. Yang keempat sebagai bahan makanan dan minuman. Demikian materi dari saya, sekian dan terima kasih.